mulai melengkapi, saya ingin menyampaikan dua hal dulu. Yang pertama, saya memohon maaf kita mungkin agak terlambat 15 menit atau sekitar 13 menit memulai kajian. Kita tahu hari ini hujan, tapi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diturunkan hujan di pagi ini. Saya menunggu tadi di rumah, saya kira hujan akan agak berhenti reda, ternyata makin deras. Jadi saya putuskan tadi naik motor ya, di jalan. Tapi yang menarik begini, saat di perjalanan tadi, maaf ibu ya, maaf bapak sekalian, saya yang di motor, ini sedihnya, ada sedihnya gitu. Alhamdulillah ya Allah saya dikasih motor. Tapi Masya Allah, itu ada orang-orang yang ingin merayakan hari ibu, perempuan-perempuan. Itu berjalan pak, basah-basahan. Di luar itu jalan basah-basahan, barusan saya lihat. Lalu saya berpikir, kalau orang saja untuk merayakan yang tidak ada ketentuannya dalam Islam, hanya sekedar urusan dunia, mau basah-basahan, masa orang mau ta'lim, mau mendekat kepada Allah, ya, hanya diberi hujan saja sudah kalah. Ya. Ini orang urusan dunia, mau basah-basahan, bahkan senang sambil nyanyi-nyanyi lagi tadi, sambil nyanyi gitu. Kadang-kadang kita mau ta'lim hujan saja menggerutu, gitu. Padahal mau mendekat kepada Allah. Yang kedua kadang uniknya lagi, dan ini kita harus bersedih. Maaf Bu ya, ini kita harus bersedih di sini. Kita mau ta'lim kadang-kadang menggerutu, kalah oleh hujan. Ini urusan dunia sambil nyanyi. Bahkan ada orang yang mau musyrik sudah siap-siap dari rumahnya. Saat yang bersamaan, orang musyrik saja bawa pakaian bagus, siap-siap bekal yang bagus. Dari rumahnya keadaannya seperti seorang orang yang gembira gitu kan. Orang bawa musyrik sudah bahagia. Dari rumahnya padat dengan teman-temannya beranjak bersama-sama, kadang-kadang berjalan beriringan. Kita yang sudah diberikan hidayah, dekat dengan Allah, mau mendekat saja kadang-kadang sulit. Disinilah ujian kita yang sesungguhnya. Baik ya? Jadi saya bersyukur diturunkan hujan hari ini, supaya Allah itu menguji kualitas keistiqomahan kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi janganlah kita membayangkan sahabat dulu. Surat Abasa itu diturunkan pada siapa? Surat Abasa. Abdullah bin Abi Umi Maktum. Rumahnya itu jauhnya kurang lebih 1 kilo dari masjid. Beliau dikaruniai oleh Allah fisik yang, mohon maaf, orang memandangnya sebagai yang cacat, tidak bisa melihat. Jauh dari masjid, maaf, matanya tidak bisa melihat, tidak punya penuntun, masih konsisten menunaikan sholat wajibnya di masjid. Satu kali datang pada Rasulullah, kemudian beliau menanyakan, ya Rasulullah, aliyya rukhsatun. Ya Rasulullah, apakah saya boleh diberi keringanan sholat subuh khusus di rumah? Kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh, tidak punya penuntun. Antara Isya ke subuh itu kan terlalu jauh Pak. Kalau maghrib ke Isya bisa i'tikaf. Ini subuh terlalu jauh, beliau minta keringanan. Apa jawab Rasulullah? Lihat. Nabi hanya bertanya, atasma'ul adzan? Kamu dengar adzan tidak? Bala, katanya, ya saya dengar. Madum tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama masih kamu dengar adzan, coba tunaikan di masjid. Saya tanya pada bapak saja, kalau bapak jadi Abdullah bin Abi Umi Maktum saat itu, sudah tidak punya penuntun, matanya tak bisa lihat, subuhnya masih gelap, masih disuruh ke masjid, kira-kira perasaannya bagaimana? Minimal menggerutu. Tapi sosok Abdullah bin Abi Umi Maktum ini sering saya sampaikan, tidak menggerutu tapi semakin senang, semakin gembira. Uniknya kalau sekarang subuh jam 4:04, saya ilustrasikan jam 3 itu dari rumah sudah berangkat sendirian Pak. Yang azan di masa Nabi siapa? Bilal bin Rabah. Tidak banyak orang tahu subuh itu spesialisasi azannya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Berangkat dari rumah tanpa penuntun, dalam keadaan tak bisa melihat, dalam keadaan gelap, sampai ke masjid masih bisa azan. Jarak rumah 1 kilo ke masjid. Kita yang masjidnya kadang-kadang di samping rumah, yang fasilitasnya bagus, yang ada AC-nya, yang ada penghangatnya, yang karpetnya sangat hangat kalau diduduki, yang mikrofonnya sedemikian terang dan jelas, yang ustadznya kalau ta'lim datang sendiri, yang imamnya bagus dalam sholatnya, belum mampu juga tersentuh untuk sekedar datang ke masjid mendekat kepada Allah. Dengan cara apa lagi Allah harus memfasilitasi? Kalau dengan hujan saja sudah demikian kalah, maka layakkah kita mendambakan surga yang penuh dengan kenikmatan itu?